Apakah minum obat jangka panjang menyebabkan penyakit ginjal? Seperti yang dilansir hellosehat.com, penggunaan obat-obatan bisa jadi penyebab penyakit ginjal. Sayangnya, beberapa orang dengan kondisi kesehatan tertentu harus meminum obat medis dalam jangka panjang. Lantas, apakah minum obat bisa menyebabkan penyakit ginjal? Banyak kalangan masih ragu untuk minum obat dalam jangka panjang, karena disinyalir bisa memicu kerusakan ginjal. Hal ini umumnya terjadi pada penderita penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi. Hipertensi. Dokter mengharuskan penderita penyakit kronis minum obat-obatan medis dalam rentang waktu tertentu untuk mengelola kondisinya. Menurut beberapa ahli, penggunaan obat untuk menangani diabetes dan hipertensi bisa mencegah komplikasi lebih serius berkaitan dengan kesehatan ginjal. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, obat ACE inhibitor, lisinopril, dan ARB, losartan, merupakan dua jenis pengobatan untuk darah tinggi yang bisa memperlambat hilangnya fungsi ginjal pada penderita hipertensi. Selain bisa menurunkan tekanan darah, kedua obat darah tinggi ini bisa mencegah timbulkan penyakit ginjal. Hal ini karena organ ginjal terdiri dari banyak pembuluh darah kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat tekanan darah tinggi. Sementara itu, penderita diabetes juga rentan mengalami komplikasi berupa gagal ginjal jika tidak mampu mengontrol kadar gula darah mereka dengan baik. Pada umumnya, penderita diabetes dan hipertensi tidak perlu takut untuk minum obat dalam jangka panjang asalkan sesuai dengan anjuran yang dokter berikan. Beberapa jenis obat-obatan yang berpotensi bisa menyebabkan penyakit ginjal diantaranya. Obat NSAID. Obat nonsteroid antiinflamasi, NSAID, seperti aspirin, ibuprofen, dan naproxen bermanfaat sebagai pereda nyeri, demam, dan peradangan. Anda tidak boleh minum obat SAID melebihi dosis atau dalam jangka waktu panjang, karena hal ini bisa memicu penyakit ginjal kronis yang dikenal sebagai nefritis interstisial. Antibiotik. Antibiotik tertentu, khususnya penisilin, sefalosporin, dan sulfonamid dapat berbahaya bagi kesehatan ginjal. Hal ini karena obat antibiotik tersebut akan tubuh Anda keluarkan melalui ginjal, sehingga meminumnya bisa membuat organ ini bekerja lebih berat. Minum obat antibiotik dalam jangka panjang selain bisa memicu resistensi antibiotik, dan juga melukai ginjal. Bahkan jika Anda memiliki ginjal sehat sebelumnya. Maka dari itu, penting untuk mengikuti saran dokter tiap kali menerima resep obat antibiotik. Obat pereda asam lambung. Penderita MAC dan asam lambung juga perlu hati-hati saat minum obat jangka panjang. Seperti omeprazol termasuk golongan obat yang bekerja pada sel-sel lambung dan secara efektif menurunkan produksi asam lambung. Obat pencahar. Obat pencahar bebas dan resep dokter yang diminum sebelum kolonoskopi untuk membersihkan usus bisa menyebabkan gangguan ginjal. Terlebih pada jenis obat dengan kandungan pembersih usus bernama oral sodium phosphate, OSP. Menurut National Kidney Foundation, kandungan OSP dalam obat pencahar ini menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat dan memicu kondisi dehidrasi. Kedua hal ini yang lama-kelamaan bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Selain itu, obat pencahar juga dapat membentuk kristal pada organ ginjal yang menyebabkan penyakit ginjal. Pewarna kontras. Beberapa tes pencitraan, seperti MRI dan CT scan, dokter terkadang dapat menggunakan cairan pewarna kontras untuk melihat gambaran organ tubuh secara lebih jelas. Pewarna kontras ini bisa berbahaya bagi orang yang mengalami gangguan ginjal. Dalam beberapa kasus, pewarna kontras ini bisa menyebabkan kondisi serius yakni contrast-induced nephropathy, CIN, dan nephrogenic systemic fibrosis, NSF. Selalu pastikan Anda memberitahu kondisi tubuh sebelum menjalani prosedur medis ini. Beberapa jenis obat lainnya juga bisa menyebabkan penyakit ginjal, seperti obat antivirus, obat anti jamur, dan kemoterapi. Obat herbal dan suplemen nutrisi tertentu juga dikaitkan dengan cedera ginjal, bahkan pada orang dengan kondisi ginjal sehat. Walaupun begitu, minum obat medis secara umum aman bagi kesehatan ginjal asal mengikuti dosis dan anjuran pemakaian. Jika menderita penyakit kronis atau gejala penyakit ginjal, lebih baik konsultasikan ke dokter agar mendapatkan obat yang tepat. Fungsi ginjal.
Ginjal adalah organ tubuh yang berbentuk seperti kacang dengan panjang sekitar 10 hingga 12 cm seukuran kepalan tangan. Letaknya di bawah tulang rusuk bagian belakang, dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam kehidupan. Ginjal terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Maka dari itu, tugas utamanya adalah menyaring darah. Saat organ ini terganggu, ada banyak masalah pada tubuh yang dapat terjadi. Beberapa fungsi ginjal lainnya yang perlu diketahui, yaitu menyaring dan membuang limbah. Salah satu fungsi ginjal adalah membuang racun, kadar garam berlebih, air dan mineral yang berlebih, serta limbah yang mengandung nitrogen. Darah dapat mengalirkan semua limbah ini menuju ginjal untuk dibuang. Limbah tersebut diubah menjadi urin yang terkumpul di panggul ginjal yang akhirnya keluar dari tubuh. Tanpa ginjal, limbah dan racun dapat menumpuk di dalam darah dan menimbulkan gangguan kesehatan. Mengendalikan keseimbangan air. Fungsi ginjal lainnya yang perlu diketahui adalah mengendalikan dan memantau keseimbangan air dalam tubuh. Melalui organ ini, seluruh jaringan tubuh dipastikan menerima air agar dapat bekerja dengan baik. Ginjal dapat bereaksi terhadap terjadinya perubahan kadar air dalam tubuh. Ginjal mampu menahan air saat tubuh membutuhkannya, sehingga tubuh tidak mengalami dehidrasi. Mengatur sel darah merah. Fungsi ginjal lainnya yang perlu diketahui adalah mengatur sel darah merah. Peredaran darah membutuhkan oksigen. Saat tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup, maka ginjal akan mengeluarkan hormon eritropoietin. Hormon tersebut dapat merangsang produksi sel darah merah lebih banyak, agar tubuh mendapatkan oksigen lebih banyak. Jika sel darah merah atau kadar oksigen sudah normal, hormon tersebut berhenti diproduksi. Mengatur tekanan darah dan kadar garam. Mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam darah juga merupakan fungsi ginjal yang tak kalah penting. Ginjal akan memproduksi enzim renin sebagai prosesnya. Ketika menyaring darah, aliran dan tekanan darah yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Jenis pemeriksaan ginjal. Seperti yang dilansir halodoc.com. Memeriksa keadaan dan fungsi ginjal adalah cara mengetahui fungsi ginjal dalam kondisi baik atau tidak. Seseorang yang mengidap diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau riwayat keluarga yang memiliki penyakit ginjal sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan. Tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengetahui seberapa optimal bagian-bagian ginjal dalam menyaring darah. Tes darah juga disebut dengan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Di tes ini, darah akan diuji dengan melihat kadar kreatininnya. Kreatinin adalah produk limbah yang dihasilkan oleh jaringan otot dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Ketika seseorang ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan sulit untuk mengeluarkan kreatinin dari dalam darah. Tes urin. Tes urin dilakukan untuk mengukur kadar albumin, sejenis protein, yang larut bersama dengan air seni. Jika ginjal dalam keadaan sehat, maka albumin tidak akan masuk ke dalam urin. Albumin seharusnya berada di dalam darah, bukan zat sisa yang harus dikeluarkan melalui urin. Ureteroskopi. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan endoskopi yang dimasukkan melalui uretra ke dalam kandung kemih dan ureter. Ureteroskopi umumnya tidak akan sampai pada ginjal, tetapi dapat membantu mengetahui kondisi sekitar ureter yang memengaruhi kesehatan ginjal. Biopsi. Dengan menggunakan alat yang dimasukkan untuk mengambil sampel kecil ginjal. Sampel jaringan ginjal akan melalui pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan pada ginjal. Agar tidak menyesal, ini cara menjaga ginjal supaya tetap sehat. Bagaimanakah cara kita untuk menjaga ginjal agar tetap sehat? Olahraga. Dikutip dari Healthline, olahraga yang teratur bisa menurunkan risiko penyakit ginjal kronis. Hal ini karena dengan berolahraga bisa membantu mengurangi tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung, di mana menjaga kesehatan keduanya penting dilakukan untuk mencegah kerusakan ginjal. Beberapa aktivitas olahraga yang bisa dilakukan diantaranya adalah berjalan, berlari, bersepeda, atau menari. Kendalikan gula dalam darah. Orang dengan gula darah tinggi atau penderita diabetes, berisiko besar mengalami kerusakan ginjal.
Hal ini karena ketika terlalu banyak kadar glukosa atau gula yang ada pada darah, maka kerja ginjal dalam menyaring darah akan semakin berat. Jika ini terjadi terus-menerus maka bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal yang cukup serius. Perhatikan tekanan darah. Tekanan darah tinggi sangat berpotensi menyebabkan kerusakan pada ginjal. Apalagi jika dibarengi dengan kondisi penyakit lain seperti kolesterol tinggi, jantung, dan diabetes. Perubahan gaya hidup dan pola makan bisa membantu menurunkan tekanan darah Anda. Perhatikan pola makan. Makan makanan yang sehat akan menunjang ginjal untuk bekerja dengan baik. Kurangi makanan yang mengandung sodium atau natrium, juga daging olahan untuk mengurangi risiko kerusakan ginjal. Fokuslah untuk makan makanan dari bahan-bahan segar yang secara alami rendah sodium. Minum air yang cukup. Asupan air yang teratur dan konsisten baik untuk ginjal, karena membantunya membersihkan natrium dan racun pada ginjal, sehingga bisa menurunkan penyakit ginjal kronis. Namun pada umumnya, sebaiknya usahakan asupan air 1,5 liter hingga 2 liter dalam sehari. Tidur yang cukup. Dikutip dari NIH, ternyata menjaga tidur juga penting untuk kesehatan ginjal. Usahakan untuk tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Adapun jika mengalami kesulitan tidur, maka sebaiknya lakukan beberapa upaya untuk memperbaiki waktu tidur Anda. Jangan sembarangan minum obat. Konsumsilah obat sesuai dengan kebutuhan atau sesuai rekomendasi resep yang diberikan dokter. Agar ginjal tetap sehat, berhati-hatilah dengan obat rutin yang Anda konsumsi. Termasuk obat-obatan pereda nyeri yang bebas dijual di pasaran. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pihaknya bakal membuka daftar obat-obatan sirup yang aman dikonsumsi kepada publik. Hal ini menanggapi dugaan gangguan ginjal akut misterius, acute kidney injury atau AKI, pada anak-anak yang disebabkan oleh cemaran etilen glikol maupun ditilen glikol pada obat batuk maupun paracetamol sirup. Kita sudah setujui, daftar obat yang akan kita buka adalah yang tidak ada pelarutnya. Karena penyakit ini disebabkan oleh impurities, cemaran, dari pelarut yang namanya politilen glikol, kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta. Budi mengatakan, keputusan ini sudah disetujui oleh Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Ahli Farmakologi, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Adapun hingga kini, kasus gangguan ginjal akut misterius mencapai 241 kasus dan sudah berada di 22 provinsi. Pelarangan pemakaian obat sirup karena mengandung etilen glikol membuat kekhawatiran di masyarakat. Hal ini juga membuat orang tua resah untuk memberikan obat pada anaknya yang sakit. Kasus gangguan ginjal akut yang ditemukan pada anak-anak menjadi polemik serius di masyarakat karena membuat para orang tua resah. Kemenkes sebelumnya pihaknya telah mengunjungi rumah 156 pasien gangguan ginjal akut dan menemukan sekitar 102 obat sirup. Angka kematian dari 241 kasus ini mencapai 55% atau 133 anak dinyatakan meninggal dunia. Data ini didapatkan selama periode Januari hingga Oktober 2022. Sebelumnya, BPOM sudah mengumumkan nama-nama 5 obat sirup yang ditarik peredarannya karena memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan ditilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Di antaranya Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Unibebicol sirup, Unibebidemam sirup, dan Unibebidemam drops. Menurut Menteri Kesehatan Budi Sadikin, kasus ini mulai naik per bulan Agustus hingga bulan Oktober. Tercatat Agustus naik 36 kasus, September naik 78 kasus, dan Oktober naik menjadi 110 kasus.
Berdasarkan halaman resmi detik.com, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono, menyebut saat ini semua produk sediaan sirup diharapkan tidak diberikan dulu kepada masyarakat. Sebab kandungan etilen glikol tak hanya terdapat pada obat-obatan saja. Etilen glikol juga ada di vitamin obat tetes. Etilen glikol adalah bahan aktif yang tidak bisa larut di dalam air, ucapnya saat ditemui di IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya dijelaskan obat sirup yang diduga tercemar etilen glikol dan ditilen glikol. Kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan yaitu propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol, yang bukan merupakan bahan yang berbahaya atau dilarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Tetapi karena propilen ini mahal, beberapa perusahaan menggunakan etilen glikol yang ambang batasnya belum diketahui. Daftar obat-obatan yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut sebelum masuk rumah sakit telah dirilis oleh Kemenkes. Obat tersebut diambil dari rumah pasien yang akan diserahkan untuk diteliti lebih lanjut mengenai cemaran etilen glikol dan ditilen glikol. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmisi menyebutkan, sirup kering adalah jenis obat sirup yang dikecualikan dalam larangan tersebut sehingga masih dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dilansir dari laman resmi Kemenkes, sirup kering adalah obat serbuk, biasanya dalam kemasan botol, yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air mineral sampai batas tanda tertentu. Jika tidak terdapat petunjuk tanda batas, konsumen bisa meminta bantuan apoteker untuk melarutkan sirup kering tersebut menggunakan gelas ukur. Suspensi atau larutan dalam sirup kering biasanya mengandung antibiotik, harus dihabiskan, dan hanya dapat digunakan maksimal 7 hari setelah dilarutkan. Jenis obat sirup kering masih diizinkan untuk dikonsumsi karena tidak mengandung zat pengencer obat yang diduga menjadi pemicu ginjal akut pada anak.